Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Trenggalek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek, yang kami hormati seluruh perangkat desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek, yang kami hormati dan kami banggakan para undangan dan tamu dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional di Desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman zahiriyah menuju ke zaman terang benderang penuh rahmat seperti saat sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa negara kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui semua, COVID-19 adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan gejala utama berupa gangguan saluran pernafasan. Kita ketahui semua bahwa virus ini muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus COVID-19 masuk di Indonesia diperkirakan sekitar bulan Maret 2020. Perkembangan terkini mengenai kasus COVID-19 di Indonesia mengalami naik dan turun dalam hal konfirmasi kasus. Dari awal virus ini muncul, terdapat beberapa varian atau jenis mutasi dari virus itu sendiri. Pada saat sekarang ini, kemungkinan masyarakat sudah lelah mengenai kondisi yang bisa dikatakan tidak stabil. Harus memakai masker tiap hari, menjaga jarak, ataupun bahkan menghindari kerumunan adalah hal yang dianggap sebuah rasa bosan. Apalagi masyarakat menganggap bahwa virus ini sudah tidak ada. Akan tetapi, perlu kita ketahui, masih tercatat penambahan kasus harian di setiap hari di beberapa kota. Ini menandakan bahwa peredaran virus COVID-19 masih ada. Hadirin yang saya banggakan, kita semua di sini sudah tahu bagaimana cara penularan virus ini, yaitu dari droplet atau tetesan air liur saat bersin atau batuk. Itu artinya ketika ada orang yang mengalami batuk atau pilek dapat secara langsung atau tidak langsung dapat menularkan apabila kita saling bersalaman, tidak menggunakan masker dengan benar, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Hadirin yang saya hormati, ada kalimat jangan panik dan jangan bingung. Secara mandiri, kita harus bisa mendeteksi tanda dan gejala apabila mengalami gejala COVID-19. Tanda dan gejalanya adalah panas tinggi, batuk, nyeri saat menelan, tidak bisa membau masakan, ataupun bau yang menyengat sekalipun, dan hilangnya indera perasa. Nah, dengan mengenali gejala dan tanda sejak dini secara mandiri, maka diharapkan akan lebih tanggap dan sigap dalam menghadapi COVID-19. Semakin cepat terobati, akan semakin cepat pula dalam proses penyembuhannya. Dalam pertemuan ini pula, saya ingin menyampaikan mengenai cara pencegahan terhadap virus corona itu sendiri. Secara garis besar, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah 1. Tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar. Yang kedua, sering mencuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer. Yang ketiga, menghindari tempat ramai atau kerumunan. Yang keempat, melakukan dan ikut serta dalam pelaksanaan vaksin COVID
baik vaksin dasar maupun vaksin booster. Jangan merasa takut mengenai proses vaksin karena akan sangat membantu dalam proses penambahan atau menjaga stabilitas imun. Jangan ragu dan mantapkan hati untuk segera vaksin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada dan diharapkan masyarakat jangan panik atau takut dalam menghadapi situasi saat ini, yaitu dengan cara tetap mengikuti aturan atau anjuran pemerintah tanpa mengurangi rasa sosial dan rasa peduli terhadap sesama. Maka ketika ada saudara kita yang sedang dalam proses perawatan COVID-19, diharapkan selalu memberikan support baik material dan spiritual, karena support dari kita semua akan menjadi obat yang bisa mempercepat masa penyembuhan. Hindari virusnya, jangan orangnya. Itu mungkin pesan dari saya dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Apabila ada kalimat yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.